Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita masih di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 kita akan merampungkan pada pembelajaran 5 dan 6. Namun kita hanya akan memfokuskan pada muatan PKN dan bahasa Indonesia, di mana muatan PKN kita akan mempelajari tentang manfaat aturan dan akibat jika melanggar aturan, bahasa Indonesia, kosakata, benda, beserta kegunaannya. Nah, anak-anak, sebelum ibu guru menjelaskan manfaat aturan dan akibat melanggar aturan, kita terlebih dahulu membaca percakapan antara Beni dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi, anak-anak, berdasarkan percakapan Beni dan ibunya, maka kita bisa melihat bahwa manfaat aturan adalah ini ya, hidup akan teratur, kemudian melatih kita untuk bersikap disiplin. Sedangkan jika tidak mematuhi aturan, apa yang akan terjadi? Maka orang akan berbuat semau kita, kemudian bisa bertengkar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan manfaat aturan berikut ini ya. 1. Membuat hidup menjadi teratur. Jadi ketika kita mematuhi aturan, maka hidup kita akan menjadi teratur. 2. Kita akan hidup rukun. Karena semua mematuhi aturan, maka tidak terjadi pertengkaran sehingga akan tercipta hidup rukun. Kemudian menjadikan kita disiplin. Mengapa? Ketika kita mematuhi aturan, maka kita akan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, bangun tepat waktu, sehingga dengan sendirinya kita akan hidup disiplin. Jadi mulai dari sekarang anak-anakku harus senantiasa hidup teratur atau mematuhi aturan, terutama aturan yang sudah pernah kalian buat. Apa akibatnya jika melanggar aturan? Nah, ini lawannya ya. Kalau tadi ketika mematuhi aturan, maka hidup menjadi teratur, maka ketika melanggar aturan tentu hidup menjadi kacau. Kemudian hidup tidak rukun dan mendapatkan sanksi. Jadi kalau di sekolah misalnya aturannya ketika dilanggar maka mendapatkan sanksi. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun ketika anak-anakku kemudian melanggar aturan, boleh jadi orang tuanya akan memberikan sanksi. Kemudian anak-anakku bisa tidak rukun dengan keluarga, dengan teman ketika tidak mematuhi aturan. Nah, sekarang kita akan melihat kosakata kegunaan benda. Coba kita perhatikan kotak huruf yang ada di bawah ya. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Mari sekarang kita coba membantu Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Jadi ternyata di sini ya katanya bisa kita lihat ada satu contoh ya, yaitu sapu. Jadi dia mendatar ya, sapu. Namun dalam kotak ini masih banyak kosakata benda yang lain. Kita lihat salah satunya yaitu sapu. Sapu merupakan contoh wujud benda padat. Kenapa? Sapu ketika dipindahkan kemanapun bentuknya tetap,
Itu salah satu ciri dari benda padat. Nah, apa sih kegunaan sapu? Sapu itu digunakan untuk membersihkan. Jadi, setiap benda itu memiliki kegunaan. Nanti kita akan mencoba berlatih untuk mencari kosakata-kosakata yang lain ya. Jadi demikianlah penjelasan Ibu Guru terkait dengan kegunaan benda, kosakata benda. Jadi kalian akan berlatih nantinya menemukan benda-benda yang ada dalam kotak huruf tersebut. Namun sebelumnya kalian terlebih dahulu harus mengerjakan tugas PKN. Coba kalian perhatikan gambar. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di samping? Pertanyaan kedua, apa anak tersebut mematuhi aturan? Jelaskan alasanmu. Sekarang temukan kosakata benda pada kotak lalu tuliskan pada tabel di samping. Semua tugas kalian tuliskan pada buku latihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.